Haleluya. Selamat datang di program Santapan Harian bersama dengan saya Lefri Pinunsada. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang krisis membawa perubahan. Sebelum saya melanjutkan videonya, jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru. Mari kita sama-sama simak videonya. Seperti di awal, saya mengatakan bahwa tema kita pada hari ini adalah krisis membawa perubahan. Sekali lagi, tema pada hari ini adalah krisis membawa perubahan. Dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 16 sampai 22 dikatakan, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, perubahan apa yang terjadi pada masa krisis atau pada situasi yang sulit? Perubahan apa yang terjadi pada masa krisis atau pada saat yang sulit? Perubahan yang pertama, krisis membawa kita menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan. Dalam ayat 17 dan ayat 18 dikatakan, kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Ancaman hukuman mati untuk para cendekiawan karena tidak mampu menceritakan dan menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar jelas meresahkan hati Daniel. Mendengar kabar yang tidak mengenakan itu, Daniel pulang ke rumah dan memberitahukan persoalan itu kepada teman-temannya. Dalam situasi yang sulit itu, temannya dan juga Daniel, mereka datang kepada Tuhan untuk memohon kasih sayang Tuhan supaya tidak dilenyapkan oleh raja. Situasi yang sulit atau krisis yang sedang Anda alami saat ini jangan membuat Anda jauh dari Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan membuat kita mendapatkan jalan keluar, sebab krisis itu memperlihatkan perhatian Allah kepada umatnya yang terus dekat kepada Tuhan. Perubahan yang kedua adalah perubahan cara pandang. Dalam ayat 22 dikatakan, dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada dalam gelap dan terang ada padanya. Dalam situasi yang sulit yang tidak dapat diatasi dengan pikiran manusia, mereka memandang kepada Allah, sang sumber hikmat dan kekuatan. Mereka tidak memandang kepada situasi atau krisis yang mereka alami, tetapi mereka
memuji kebesaran Tuhan. Tuhan mengizinkan masa sulit atau krisis terjadi atas hidup kita, supaya kita terus memandang kepada Dia yang lebih besar dari situasi yang sulit itu. Allah mengizinkan situasi yang sulit menimpa kita karena Dia ingin merubah cara pandang kita kepada Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Dalam Roma 8 ayat 28. Dari sini kita diajarkan supaya kita terus berpikir positif dalam menghadapi situasi yang sulit, sebab Tuhan terus bekerja dalam hidup kita. Perubahan yang ketiga adalah perubahan iman yang bertumbuh semakin kuat. Dalam ayat 18 dikatakan sekali lagi, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana yang lain di Babel. Daniel tahu bahwa hanya ada satu jalan keluar, yaitu Tuhan yang mereka sembah. Apa yang tidak mungkin dilakukan oleh orang berilmu, oleh ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim adalah mungkin dilakukan oleh Allah Israel. Allah Israel adalah Allah yang maha tahu. Daniel percaya bahwa mimpi Nebukadnezar berasal dari Allah, dan karena itu hanya dapat ditafsirkan oleh Allah juga. Dalam situasi yang sulit yang tidak dapat diatasi dengan pikiran manusia, iman keempat hambanya ini bertumbuh semakin kuat. Tuhan mengizinkan krisis dan situasi yang sulit terjadi dalam hidup kita agar iman kita terus bertumbuh semakin kuat. Percayalah, hanya Tuhan yang memberi jalan keluar, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi yang sulit dan dalam menghadapi krisis apapun. Marilah kita belajar dari 3 perubahan yang terjadi pada masa sulit atau masa krisis ini, bahwa masa krisis menjadikan kita semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, bahwa perubahan cara pandang. Yang ketiga adalah perubahan iman yang bertumbuh semakin kuat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.